yang lagi nyari mobil keluarga nih guys. Di depan kita nih ada mobil 60 jutaan. Langsung aja kita screening. Di depan kita nih ada Nissan Grand. Terus di bagian dashboard masih oke. Nah ini menurut gue interior sih masih X-Laka teman-teman. Airbagnya udah kebuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dozo21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Highbit. Nah ini tepatnya ada di daerah Jakarta Barat, sekitaran Kembangan nih. Jadi kalau emang teman-teman cari ini Balai Lelang Highbit nih, nanti langsung aja Google Map Balai Lelang Highbit atau lelang mobil Highbit. Ini nanti ada di sekitaran Meruya di daerah Jakarta Barat. Nah, untuk lelangnya setiap hari Rabu jam 1 atau jam 2 ya biasanya. Itu sampai dengan selesai. Unitnya tuh kurang lebih ada sekitar 70-80 unit tiap pekannya. Jadi kalau emang teman-teman tertarik nih, langsung aja ikutin dan subscribe YouTube channel Dozo21 biar nggak ketinggalan informasi lelangnya. Oke, ini Ayla yang TRD ya, yang tertinggi manual, dan ini 2018. Ini harganya lumayan ya, 109 juta. Dengan kondisinya sih eksterior C, interior C, mesin C. Ini ada yang beberapa bekas di repair. Tuh, catnya juga ada beberapa bekas repaint. Sisanya masih kategori cukup-cukup aja. Ya, interior sih masih terkategori aman, nggak terlalu kelihatan kacanya. Ini sekitar 80%, cuman yang biasa ini makanya gelap banget. Udah TRD, jadi ini semua aksesorisnya bawaan dari TRD. Jadi Agia-nya Agia yang TRD-S. Oke, kalau emang teman-teman tertarik nih, 109 juta 2018 manual nih untuk Toyota Agia yang ada di Balai Lelang ini. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kalau tertarik buruan langsung cek di deskripsi video gue ini. Sebelahnya aja X-Laka teman-teman. Airbagnya udah kebuka nih. Ini berarti yang Brio tipe E ya. Sayang nggak ada harganya nih, kehujanan. Cuman di sini ya udah nih, bodi rusak, pintu rusak, bodi aduh nggak kelihatan, patah, udah bekas laka. Wah, ini asnya juga udah nyimpang dari yang ininya. Ini airbagnya nih, tuh airbag pecah, airbag setir juga pecah, kacanya nggak pecah ya, gokil. Terus kita cek di bagian belakang, oh bempernya warna putih nih, udah gantian. Jadi bemper mungkin udah diganti. Ya ini kondisi bekas laka, nggak ada harganya. Oke, nah ini nih kondisi bagian dalam, airbag pecah tuh. Terus kondisi airbag yang sono juga pecah. Ya modulnya juga harus ganti. Ya jadi begini nih model airbag, kain-kain gini, kayak parasut ya. Sayang banget. Ini gue nggak tahu nih harganya. Cuman ini X-Laka, ada Brio nih. Tahunnya 2004, 2000 berapa nih? 2000. Nah, Brio-nya ini Brio awal ya, 2014 mungkin. Ini aja di depan kita ada Daihatsu Ayla tipe M 1000 cc tahun 2015 manual transmission. Odometer 169 ribuan, biasanya ini atas nama PT atau ex operasional dari perusahaan ya. Pajak mati di bulan 12 2022, masih grade B katanya. Di open di harga 47.500.000. Nah, di open di harga 47.500.000, grade-nya eksterior B, interior B, mesin di C, wajar, odometernya sudah tinggi ya. Nah, kalau kita lihat di bagian eksterior, ini cuma dicuci poles lagi, kelihatannya masih oke ya. Headlamp aja masih cukup oke, polos nih, belum ada fog lamp-nya. Ada beberapa baret-baret pemakaian, catnya udah agak kusam, kurang presisi nih, udah pernah bekas repaint dan juga repair ya di bagian bodinya nih. Nah, lanjut di bagian interior, joknya nih sarung udah ada yang sobek-sobek ya. Head unit menarik nih, udah monitor double din. Di plafon masih oke. Nah, ini sudah power window pastinya ya. Nah, kalau kita cek di bagian setir ya agak sedikit menipis, wajar, odometernya udah cukup tinggi. Ini masih terkategori cukup nih guys. Ini mobil cuma 40 jutaan. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung aja cek di deskripsi. Mobil ini di open di harga 47.500.000. Kalau emang teman-teman estimasinya masuk, langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Oke, buat teman-teman yang lagi nyari mobil keluarga nih guys, di depan kita nih ada mobil 60 jutaan. Langsung aja kita screening. Di depan kita nih ada Nissan Grand Livina XV 1500 cc tahun 2012, automatic transmission dengan kondisi odometer di 137 ribuan dengan pajak mati di bulan 4 2019. Lumayan cukup panjang nih guys. Ini katanya masih serba B ya, cuman kalau gue lihat sih agak sedikit kusam, cuman nanti kita kelilingin aja. Di open di harga 65 juta rupiah, kita langsung screening. Ini kalau kita lihat di bagian eksteriornya nih, catnya sudah agak kusam, jadi butuh dicuci poles lagi, sudah ada bekas repaint juga. Ini masih terbilang sih cukup presisi ya, masih cukup oke. Headlampnya nih sudah mengusam kiri dan kanan, fog lampnya cukup. Terus untuk di bagian velg masih OEM dari bawah Nissannya dengan kondisi ban nih kurang lebih 20-30%. Ini agak sedikit tipis ya.
masih cukup presisi. Nah ini nih sayang, udah nge-mate banget nih catnya, harus butuh di repair body lagi. Nah ini bagian quarter juga udah nge-mate. Kita cek di bagian interiornya nih. Interiornya sih kalau gue bilang keren ya, sporty banget, warna hitam. Joknya masih cukup sih kalau gue bilang, joknya walaupun ada yang pecah-pecah sedikit, sudah ada wood panel juga, automatic transmission. Terus di bagian dashboard masih oke. Nah ini menurut gue interior sih masih terkategori C ya. Oke lanjut, kita cek di bagian belakang. Akhir stop lamp sih masih terkategori cukup ya. Defogger pastinya untuk kaca belakang, belum ada spoiler tambahan, tapi wiper juga masih oke sih. Stiker nih atau plastik dip ya. Oh di stiker warna hitam. Kayaknya pernah nyundul juga nih, di bagian belakang ada bekas repair. Sisi bagian sebelah kirinya sih, ini sebelah kiri belakang sama quarter bumper nggak presisi. Sisanya natanya masih cukup oke. Ya ini kayaknya butuh di repair body lagi nih. Nah kita langsung cek untuk grade-nya. Interiornya masih B bener ya, jadi masih cukup apik ya. Eksteriornya C, mesinnya terkategori C. Mesinnya C, eksterior sih menurut gua arah ke kurang karena kusam banget ya, tahun 2012. Oke nih, kalau emang teman-teman tertarik, di depan kita nih ada mobil keluarga 60 jutaan Grand Livina XV tahun 2012 automatic transmission. Sudah kita kelilingin dan ini di open di harga 65 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung cek di deskripsi video ini guys. Nah ini juga biasa dicari banyak orang nih, Xpander ya. Kita langsung coba screening aja. Di depan kita ada Mitsubishi Xpander Ultimate 2018 automatic transmission, odometernya 51 ribuan. Pajaknya mati di Februari 2023, masih grade B katanya. Ini di open di harga 182 juta. Ultimate nih Xpander di depan kita masih cukup oke ya kesannya nih. DRL, headlamp, terus di bagian fog lamp masih oke, grill juga masih cukup oke banget nih. Terus kalau kita cek di sisi bagian sebelah kanan, nat-natnya masih cukup presisi. Velg masih OEM bawaan dari Xpandernya, cuman kondisi bannya ini yang udah agak sedikit menipis. Cangkang spion sudah chrome, nat-natnya masih terbilang cukup presisi, sudah keyless ya di sini. Kita cek intip di bagian interior. Head unit sudah monitor double din. Bagian kompartemen tengah keren banget ya, sudah ada cup holder juga. Joknya nih yang keren nih, udah di custom, kayaknya paten ya. Jadi joknya keren banget, ada list jahitan merah dan warna hitam, keren. Ada ornamen wood panel juga karena ini ultimate ya, jadi udah terkesan keren banget lah interiornya. Lanjut sisi belakang, stop lamp masih cukup oke ya. Terus di sini wiper masih oke, belum defogger pastinya. Sensor parkir di bagian belakang sayang belum ada ya. Cuman ini mobil kotor banget ya, butuh dicuci lagi, udah keren banget. Oke nih guys, no doubt nih di depan kita ada Mitsubishi Xpander Ultimate 2018 automatic transmission nih. Udah kita kelilingin tadi ya, masih cukup istimewa sih kalau menurut gua. Cuman kalau estimasinya teman-teman masuk, langsung aja cek di balai lelang yang ada di deskripsi video gue ini. Di open di harga 182 juta rupiah. Oke teman-teman, nih ada yang mobil inceran juga nih. Ini kita langsung coba screening aja. Di depan kita ada Toyota Agya G ya, 2014 automatic nih guys. Ini biasa dicari-cari nih. Dia odometer 133 ribuan, pajak mati di bulan 2 2019. Lumayan nih guys pajaknya. Ini masih grade B katanya, di open di 65 juta rupiah. Kita langsung cek dulu. Grade-nya ini di interiornya C, eksterior B, mesinnya juga masih B. Mesinnya masih oke nih guys. Nah ini kita langsung coba screening aja. 65 juta nih di opennya. Ya kalau di sini bodinya berdebu ya. Headlamp, fog lamp masih oke sih. Udah ada lips di sini. Kondisi velg masih OEM dengan bannya nih kurang lebih 30%. Cuman udah ada bekas yang harus di repair nih di bagian bumper ya. Juga renggang nih. Bodi sudah ada bekas repaint nih. Nah kalau untuk di cangkang spion nih masih cukup oke ya. Chrome-nya masih belum korosi, sama di bagian handle pintunya. Cuman di belakang sayang bumpernya nggak rapet, klemnya juga nggak ada tuh. Klemnya patah, jadinya kayaknya nih nyangkut doang tuh. Ya harus di repair body. Kita cek di bagian sisi belakangnya, stop lamp sih yang sebelah kiri agak kusam, sebelah kanannya masih oke nih stop lampnya. Nih kalau kita lihat di bagian interior, head unit sudah monitor double din, terus di bagian jok sudah di trim, ini trim sarung ya, warna hitam putih. Kondisi sih interior masih cukup oke ya, masih cukup terawat nih kayaknya. Harganya juga masih cukup worth it sih kalau menurut gua. Nah ini kalau gua lihat sih di bagian sini nih, ini kurang presisi. Jadi teman-teman mesti ngecek lagi di bagian depan sebelah kanan. Ini kayaknya ada bekas laka yang sudah di repair kondisinya, soalnya cupnya nggak presisi. Oke nih kalau emang teman-teman tertarik, harga yang masuk ya di depan kita Toyota Agya G 1000cc tahun 2014 automatic nih guys. Di open di harga 65 juta rupiah. Buat yang estimasinya masuk, buruan langsung cek di deskripsi video gue ini guys.
Oke, nih ada Honda Jazz, kayaknya harganya kebilang murah sih kalau menurut gue ya. Honda Jazz 2011 tipe E 1500 cc automatic transmission. Odometer udah di 106 ribuan dengan kondisi pajaknya nggak ada nih. Masih grade B katanya, di open di harga 80 juta nih guys. Honda Jazz 2011. Ada emblem RS-nya, sudah ganti velgnya ya. Velgnya sudah diganti, cuman yang sebelah kanan depan itu tadi ada spare tire. Headlamp sudah memudar, ada bagian depannya sudah lecet-lecet kayak gini nih. Ini kalau gua sih tadi sempat ngeliat di bagian depannya ini pernah nabrak ya. Jadi headlampnya yang sebelah kirinya buluk, yang sebelah kanannya ini sudah gantian guys. Ternyata di bagian depannya udah agak keriting ya. Pernah kena impact lebih dari 30%. Cuman kondisi kaki-kaki udah aman, udah bekas repair, dan ini mesinnya cukup lah kalau menurut gua ya. Terus di bagian depan nih sudah spare tire, tapi kondisi bannya kurang lebih ya sekitar 30%-an. Nah, ini di bagian interior, head unit sudah monitor double din, joknya warna merah hitam seperti ini, dan joknya paten ya. Lalu di bagian dashboard masih oke, setir masih oke, interior sih masih terkategori cukup baik ya kalau menurut gua. Oke, mengarah ke belakang, Jazz RS nih 2011. Belum ada sensor parkir sama sekali, sudah defogger pastinya. Nah, ini udah diganti ya untuk di bagian spoilernya, ini bawaan Mugen. Terus untuk di stop lamp masih oke, wiper masih cukup nih kalau menurut gua. Nah, ini nih kalau kita lihat interiornya B, eksterior C, mesin C. Ini 80 juta guys. Ya, masih cukup worth it sih kalau menurut gua. Oke, nih buat teman-teman yang tertarik, di depan kita ada Honda Jazz RS guys, 1500 cc 2011 automatic, dan ini di open di harga 80 juta rupiah. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk, buruan langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Compact lagi nih, Kia Picanto nih. Kalau memang nyari ini, kita langsung coba cek harga berapa ya, 60 jutaan. Kia Picanto yang 1200 cc automatic transmission 2013. Pajaknya bulan 5 2020, eksterior C, interior C, mesin C. Harga open 65 juta. Odometernya udah 100 ribuan. Nah, ini kondisinya seperti ini, banyak water spotting, headlamp udah kusam dua-duanya, velgnya ya masih bawaan dari Kia-nya, cuman bannya udah retak-retak ya. Sayang banget tuh. Ini juga udah nggak presisi, udah banyak repaint juga. Kalau kita lihat di sisi bagian sebelah kanannya sama ya, kusam juga nih, udah nge-matte juga ngecatnya. Oke, kita cek di bagian interiornya, ya butuh di salon-salon lagi. Gue suka sih untuk setir si Kia nih, dia tuh ada flat di bagian bawah, jadi nggak mengganggu performa untuk kita nyetir ya, nggak pentok sama paha. Otomatis, baunya masih wangi, head unit masih single din, plafon masih bersih. Oke teman-teman, nih kalau emang tertarik ada Kia Picanto yang 1200 cc tahunnya 2013 nih. Ini di open di harga 65 juta rupiah. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk, langsung cek di deskripsi video gue ini, jangan sampai ketinggalan. Calya, ini Calya harga berapa? Yuk kita coba cek aja dulu. 103 juta, luar biasa. Odometernya di 128 ribuan, pajak bulan 7 2023, eksterior C, interior C, mesin C. Mesin di sini akhirnya tekor, catatan setir kusam, bagasi X repair, cover jok retak semua, setir kusam, lampunya dan juga cek engine nyala, ABS hidup. Ini 2018 ya, otomatis tapi 103 juta. Sayang nih udah lama terdiam, jadi udah karat ya. Untuk di bagian wiper depan penyok nih, headlamp masih cukup aman. Kita lihat ada bekas repair di bagian bagasi ya, biar teman-teman ngecek karena kita nggak megang kunci juga. Ini udah kelihatan nih, ini dempulan, terus catnya juga udah nggak presisi. Ini juga udah cetan semua, jadi dihajar di bagian belakang. Ini harusnya bisa rapi ya, cuman nih yang cat nggak rapi, cuman ini bagian tulangan ini udah keriting, jadi lumayan cukup parah nih. Plat nomornya pun juga udah penyok ke dalam tuh. Ini jadi tulangan ini udah nggak presisi lagi, udah nggak ketemu ya. Ya seperti ini kondisi di bagian dalamnya, kita cek aja sedikit. Nih pecah-pecah sarung joknya, cuman jok bawaan pabriknya masih oke. Setir udah tipis banget, masih cukup wangi sih, cuman berantakan aja. Plafonnya masih cukup lah, intinya sisanya masih terkategori interiornya ya dibilang aman lah. Oke, ex operasional PT nih teman-teman, otomatis tapi ya 2018 nih. Ini 103 juta. Kalau emang teman-teman estimasinya masuk, buruan langsung cek di deskripsi video gue ini ya. Di depan kita ada Toyota Vios G 1500 cc tahun 2012, automatic transmission, odometer di 162 ribuan dengan kondisi pajak mati di bulan 7 2022. Atas nama PT, SPH-nya masih ada nih guys. Di open di harga 81 juta rupiah. Kayak gimana, katanya masih kondisi cukup baik. Oke, kita screening aja.
Nah, kalau kita lihat di bagian eksterior sih masih cukup aman ya. Kalau menurut gua headlamp juga agak sedikit kusam tapi masih oke. Fog lamp juga masih cukup baik ya. Terus di sini kayak agak ngangkat sedikit ya di bagian cupnya nih. Oh iya, nggak presisi nih. Tuh udah bekas repair ya. Jadi di bagian depan udah nggak presisi. Sayang kita nggak megang kuncinya, jadi nggak bisa ngecek ya. Jadi kita secara global aja. Bagian cangkang spion udah ada sen tapi belum retract sih biasanya. Nah ini udah di repaint ya di keseluruhan bodinya tuh. Tuh bekas-bekas catnya kelihatan nih. Apalagi kalau kita ngeliat dari sela-sela sini tuh udah bekas cat. Ini juga nih kelihatan. Nah ini nih kayaknya udah nggak presisi, jadi pas dibuka catnya kegesek-gesek nih sama bagian engsel dalam. Oke lanjut guys, kita cek di bagian dalam ya, automatic transmission. Joknya nih masih pabrik ya, masih oke ya. Plafon masih cukup, di bagian door trim masih oke. Head unit sudah monitor double din nih, masih oke ya kesannya. Di bagian setir udah ada mode steering wheels. Nah, cuman setirnya udah kelotok-kelotok ya bagian kulitnya. Jadi harus di retrim ulang. Tapi masih cukup apik lah tahun 2012 nih. Oke, ini sisi belakangnya ada 2 titik sensor parkir, defogger, kaca belakangnya, stop lamp masih cukup baik, masih oke lah kalau menurut gua nih. Toyota Vios G 1500 cc tahun 2012, otomatis nih guys. Masih cukup lah kalau menurut gua ya, di open di harga 81 juta rupiah. Kalau emang teman-teman tertarik langsung cek di deskripsi video gua ini guys. Oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi lelang di Balai Lelang Hybrid pada setiap hari Jumat siang. Di Balai Lelang Hybrid ini diadakan lelang. Jadi kalau teman-teman ingin tahu lebih banyak langsung aja cek di deskripsi video gue ini. Jangan sampai ketinggalan. Dozo21 undur diri. Gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Dozo21 selanjutnya. Bye.